istilah mabuk itu kan macam-macam sekali kalau di masyarakat kita. Ada mabuk perjalanan, ada mabuk karena minuman keras, ada bahkan mabuk cinta juga ada. Ada mabuk jaran kepa. Monggo Mbah Yai. Mabuk, monggo jenengan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di obrolan santai bulan Ramadan yang penuh hikmah ini. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa kita di bulan Ramadan. Tentu kita semuanya mengidam-idamkan bahwa puasa kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan kecuali kita sudah mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Untuk itu, menyambung dari pembahasan yang telah lalu, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di studio beliau narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, dan juga kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Nasihin Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kiai Ayub. Alhamdulillah Pak sehat. Nasihin, Alhamdulillah. Karwo Putra sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah berkahipun kanca-kanca sedaya. Dangu mboten pinanggih Pak Kiai. Nggih, nggih. Ketahui Alhamdulillah. Nggih, res. Ya, Alhamdulillah. Ketiban daru malam ini. Ketiban baru. Qiyamul lail Qiyamul ma'al Suban as-solihin amin, Amin, di amin, dari amin. tauhid. Jadi kemarin gini Pak Kiai, kita kan sudah membahas dengan wah kenteng-kenteng mantep bahwa kita ingin supaya puasa kita itu berkualitas dengan kita mengetahui rukunnya, kemudian syarat sahnya, syarat wajibnya, dan juga kesunahan-kesunahan. Nah, untuk kali ini kita fokus untuk membahas hal-hal yang membatalkan puasa, karena jangan-jangan tanpa kita sadari puasa kita sudah batal karena melakukan hal-hal yang menjadi larangan ketika berpuasa. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Kiai Haji Muhammad Ayub untuk yang pertama memaparkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Monggo Pak Kiai. Ya, terima kasih Mas Aziz atas waktunya, dan sebelumnya kita telah kematurun sangat sugeng rawuh datang Mbah Kiai Nasihin. Nggih, sami-sami. Sampun kersa rawuh, masyaallah. Ketiban daru nih Mas Aziz. Malam ini tambah regeng. Kolo-kolo. Dan Mbah Kiai Nasihin menika juga salah satu dari musokhih Lembaga Basul Masaid BCNU Kabupaten Purworejo. Maka insya Allah badhe sareng-sareng menyempurnakan obrolan-obrolan kita malam ini. Ya. Insya Allah kita akan menyampaikan, ngobrolaken tentang masalah perkawis-perkawis atau sesuatu-sesuatu yang membatalkan puasa. Pertemuan kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas tentang masalah mubtilatus shaum atau sesuatu yang membatalkan puasa. Itu ada dua bagian Mas Aziz. Ya. Jadi ada yang membatalkan pahalanya puasa yang disebut dengan muhbitot. Terus ada yang membatalkan puasanya itu sendiri yang dikenal dengan mufattirat. Betul Pak Yai? Jadi ada dua istilah. Ada dua Ada istilah. muhbitot, ada mufattirat. Nah, mufattirat ini yang benar, yang biasa orang umum biasa menyebutkan muftirat, tapi yang tepat mestinya mufattirat. Secara gramatika Arab Ya. istilahnya. Jadi kalau muhbitot urusannya adalah yang membatalkan pahala, kalau mufattirat ini adalah yang membatalkan asalnya puasa itu sendiri. Mungkin nanti akan kita sampaikan satu persatu, dan apabila nanti ada kurangnya bisa disempurnakan Mbah Kiai Nasihin. Ya. Sesuatu yang membatalkan puasa di situ ada 8 masalah, ada 8 perkara. Lumayan. Yang sudah kita ketahui bersama, sudah maklum. Yang pertama adalah aridah.
Ridha itu adalah murtad, berarti keluar dari Islam itu sendiri, baik murtad dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan iktikad. Oke, salah satunya itu apabila melakukan sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari keislaman, maka disitulah batal puasanya dengan ridha. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yaitu adanya haid, nifas, dan wiladah. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya haid, nifas, dan wiladah itu adalah syaratnya harus bebas bagi orang yang kepingin puasanya sah, atau syarat sahnya puasa itu kan harus bebas dari haid, nifas, dan wiladah. Maka ketika orang itu sudah berpuasa, lalu orang itu datang haid ataupun kedatangan haid ataupun nifas atau wiladah, maka secara otomatis puasanya menjadi batal. Gitu. Begitu Mas Aziz. Betul Mbak Yai? Terus untuk berikutnya, untuk yang ketiga, sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah junun. Junun itu gendeng. Gendeng itu edan. Ya, edan itu kecampuran jin. Apakah harus kecampuran jin? Majnunun kan? Majnunun kecampuran. Edan kita aja ya. Gila, Masya Allah. Mau bilang gila, kayak angel temen lah. Gila maksudnya. Sesuatu yang membatalkan puasa yang ketiga adalah apa? Gila. Dan masalah gila ini walau lahdotan itu sudah batal. Artinya walaupun hanya waktu yang sebentar saja, sekejap misalnya dalam satu hari itu gila 1 jam, lalu dia apa itu waras kembali lah, normal lagi, itu tetap sudah batal puasanya. Itu untuk apa? Gila ataupun junun. Jadi, gila. Kembalikan dari syarat sahnya kemarin itu kan dia harus berakal gitu. Iya, betul. Kembalikan dari syarat sahnya ya otomatis tidak sah karena menjadi syarat sahnya tidak terpenuhi gitu Mas Aziz ya. Kemarin tentang masalah wajibnya atau syarat sahnya puasa itu kan harus berakal Mas Aziz ya. Berarti ketika akalnya hilang atau mukalafnya hilang termasuk junun itu, maka otomatis puasanya menjadi batal. Untuk yang berikutnya, yaitu yang keempat, itu ada disebutkan adalah igma. Igma itu tidak sadarkan diri, mungkin termasuk pingsan. Tidak sadarkan diri adalah pingsan semaput. Igma. Ya. Bilgin. Pakai gin. Al-igma. Apa itu yang gimana ayan itu? Bukan. Sebetulnya banyak orang yang mengartikan ayan, tapi saya secara pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena Rasulullah itu dipun sebatakan mughma alaih. Fa ughmiya alaihi. Ketika Rasulullah itu disebutkan, ketika Rasulullah itu pada gerah yang terakhir itu, maradul maut, gerah yang terakhir, Kanjeng Nabi diwudoni fa ughmiya alaihi. Di mana nih kok ayan itu tidak pas. Boten pas. Maka yang pas adalah tidak sadarkan diri ataupun apa tadi? Pingsan. Pingsan. Nah, ini pingsan pengalaman juga untuk konco-konco. Banyak yang maknanya igma itu langsung ayan. Jadi boten pas banget ketika dimanakan apa? Ayan. Masuk Kanjeng Nabi ayan, enggak mungkin lah. Tapi mungkin di sisi lain bisa juga Pak Kiai, karena epilepsi ataupun ayan itu kan juga ada faktor pingsannya juga. Ya mungkin. Cuman tidak semua lafal igma bermakna ayan. Yang penting hilang ingatan. Terus sama dengan suker, bahasa suker itu adalah apa ya? Menurut kita di Jawa itu mabuk ya. Suker. Sin kecil. Sakron itu. Nah, sakron. Nah, ini agak beda dengan majnun tadi. Kalau majnun tadi walau lahdoh itu sudah membatalkan puasa. Artinya walaupun gilanya itu hanya waktu yang sedikit, yang sebentar, itu puasanya langsung batal. Tapi untuk igma dan suker ini ataupun pingsan atau apa namanya, suker itu apa namanya? Mendem. Nah, ini syarat membatalkannya itu apabila jami'an nahar. Artinya mulai dari fajar sampai maghrib dia tidak sadarkan diri. Kalau di dalam satu hari ini kok pernah mengalami sadar, walaupun sebentar saja, ini sudah sah puasanya. Sebentar Pak Kiai, ini
istilah mabuk itu kan macam-macam sekali kalau di masyarakat kita. Ada mabuk perjalanan, ada mabuk karena minuman keras, ada bahkan mabuk cinta juga ada Pak. Ada mabuk jaran kepa. Monggo Mbah Yai. Monggo jenengan mawon. Itu mabuk-mabuk yang dikendaki yang bagaimana Pak? Ini adalah mabuk yang istilahnya mabuk-mabuk seperti apa ya? Mabuk yang merubah pikiran, artinya yang menutupi pikiran kita, menutupi daripada akal sehat kita. Bukan mabuk-mabuk kendaraan ataupun mabuk apa, tapi seperti mabuk ngoplo lah. Itu karena yang ya jadi yang mempengaruhi daripada akal sehat kita, itu yang termasuk membatalkan ketika katanya amma jami'an nahar, jadi satu hari penuh. Jadi dalam satu hari itu tidak mengalami afaqo, tidak mengalami sadar. Tapi kalau dalam satu hari itu mengalami sadar walaupun hanya 1 jam saja, itu sudah sah puasanya. Itu bedanya dengan tadi apa namanya, gila. Itu. Terus untuk yang berikutnya, yang membatalkan puasa itu adalah jima. Ini menarik. Jadi siapapun tidak mengenal usia ketika mendengar kata-kata jima itu langsung semangat Pak ya. Itu tapi kurang paham Pak. Jima itu apa sih sebenarnya? Jima ini adalah istilah Arab ya. Kalau Jawane mungkin ya bersetubuh. Itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Jawane kentru. Bersetubuh atau hubungan suami istri. Hubungan suami istri ya, ini bahasa ini sudah sangat maklum, sudah sadar dipahami oleh masyarakat luas ketika dibahasakan dengan kumpul suami istri ataupun jima. Ini sebetulnya Arab tapi yang sudah di apa ya, di Indonesiakan ya. Tapi ada definisinya memang, yang namanya jima itu adalah memasukkan katanya hasafah ya. Hasafahnya seorang laki-laki pada farjinya seorang perempuan. Nah, kalau hasafah ini bahasa yang belum populer seperti jima belum. Nah, hasafah itu mungkin bahasa yang istilahnya mudah diterima di masyarakat ya. Kemaluannya seorang laki-laki dimasukkan kepada farjinya perempuan ataupun kemaluannya perempuan. Itulah namanya jima. Dan itu ketika dilaksanakan di siang hari, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, diingatkan kepada masyarakat, jangan sampai di siang hari bulan puasa kok melakukan jima, karena ini tidak hanya sekedar membatalkan puasa saja, ini akan ada dosa dan lain sebagainya, ada kewajiban-kewajiban yang lain. Gitu Mas saja, ini tentang masalah jima. Sehingga ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang supaya berhati-hati, jangan sampai melakukan jima yang membatalkan puasa, karena tidak hanya membatalkan puasa saja, tapi ini ketika orang itu membatalkan puasanya dengan jima, maka orang itu akan satu batal puasanya, yang kedua adalah dosa, yang ketiga di situ orang itu wajib membayar mengqadainya, yang keempat maka orang itu juga wajib membayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma. Jadi kafaratul uzma itu melakukan salah satu dari perkara 3. Yang pertama adalah memerdekakan hamba kawula, dan tentunya tidak ada sekarang ya. Yang kedua adalah di situ itu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Terus yang ketiga adalah yang ketiga itu adalah memberi makan 60 orang miskin, masing-masing satu miskin adalah satu mud, masing-masing orang miskin satu mud. Itu sebagai kafarat uzma bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan jima. Maka harus hati-hati, maka super hati-hati. Melihat sanksinya yang begitu besar, jimanya hanya 1 kali, hitung-hitungannya rugi lah. rugi. Patah Jawa berlaku di sini. Enak esak kelenteng rekasane ketiga rendreng. Itu dia. Maka perlu berhati-hati di masalah jima ya. Saya boleh cerita sedikit Mas? Untuk Pak, tentang jima Pak. Dulu ada sahabat, saya lupa namanya sahabat itu siapa, sowan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nangis susah, halak ya Rasulullah, halak ya Rasulullah. Rasulullah itu bertanya, kenapa kok susah, kok yang bertumbuh nangis rakaruan.
halakna kerusakan kita ya Rasul, hancur kita. Kenapa? Orang itu melaporkan bahwa saya melakukan jima di siang hari. Masya Allah. Nah, akhirnya ya sudah, kalau kalian jima di siang hari, kalian harus membayar kafarat. Bayar tebusan itu. Bayar tebusan, denda, kafaratul uzma yang tadi kita sampaikan itu. Yang pertama supaya, lah kafaratul uzma itu apa katanya? Kafaratnya itu apa? Yang pertama supaya memerdekakan hamba. Tidak punya hamba. Kalau kamu tidak punya hamba ya kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Katanya, ya Rasulullah, wong saya itu poso sebulan mawon mboten kuat sampai kok poso 2 bulan gitu. Oke. Berat. Poso 1 bulan mawon kula mboten gol. Mulai poso 2 bulan. Ya wis nek ora kuat poso 2 bulan ya kamu memberikan makan orang 60 miskin, masing-masing 1 miskin adalah 1 mud. Katanya sahabat tersebut, ya Rasulullah, apakah ada di Madinah ini orang yang lebih miskin dari saya? Akhirnya tidak lama kemudian Rasulullah itu ada tamu. Ada tamu bawa kurma, bawa apa. Akhirnya kurma itu diberikan oleh, ya kalau kamu tidak punya ya, pertama jawabannya begitu, ya Rasulullah saya itu tidak punya apa-apa. Akhirnya datang tamu membawa kurma. Akhirnya kurma itu diberikan oleh sahabat tersebut. Ya wis ki, tak kake sira, ana dosa to kake. Ya Rasulullah, ini kan sedekah kali sinten? Ya sekarang uang miskin, 60 miskin masing-masing 1 mud. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dari saya? Ya akhirnya gimana jawab sebagai gok sira kabeh wis lah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Itu termasuk dalil bahwasanya ketika orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan jima, itu ada kafaratul udzmanya, termasuk diambil dari hadis itu. Gitu Mas Aziz ya. Baik, tadi ada yang perlu minta penjelasan Pak tentang 1 mud itu kan tadi. Iya. Kalau jangan kita lah, atau ada orang yang batal puasanya karena jima, itu yang alternatif kafarat terakhir itu adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Iya. 1 orang miskin itu diberi 1 mud. 1 mud itu berapa ukurannya? 1 mud itu saya punya sebetulnya 1 mud. Mud itu ukuran ya. Mud itu takaran, bukan timbangan. Nah, dan ketika ditimbang ya tergantung isinya. Artinya 1 mud itu kalau seperti di kita beras misalnya, beras 1 mud penuh itu ketika ditimbang akan menghasilkan rata-rata kurang lebih, ini kurang lebih tidak pasti, kurang lebih itu ada di angka 7 onan. 7 on. Boleh kurang sedikit, boleh lebih. Tergantung. Kalau misalnya beras tergantung daripada kadar airnya atau kualitas berasnya gitu. Misalnya kurma ya mungkin kadar kurmanya seperti apa kalau hasil timbangan, karena mud itu memang bukan timbangan tapi takaran. Berarti nanti yang diberikan itu dalam kafarat itu bahan makanan pokok gitu maksudnya Pak Kiai. Dan perlu diketahui dalam hal kafarat uzma di dalam puasa ini adalah 3 perkara itu adalah muratabah. Artinya tidak bebas. Jadi pertama harus itqu raqabah dulu. Kalau itu memang tidak mampu, tidak mungkin, maka lalulah urutan yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut itu tidak mampu, baru yang ketiga namanya muratabah gitu. Berarti yang poin kedua, puasa 2 bulan untuk mengetahui mampu dan tidak mampu harus dilaksanakan puasa dulu berarti. Ya mestinya begitu. Berarti yang 60 orang miskin diberi per A-nya 1 mud itu setelah mencoba berpuasa, setelah melaksanakan puasa 2 bulan. Ternyata 2 bulan tidak goal, baru. Ataupun kalau tidak begitu, mungkin sudah ada vonis dari misalnya dokter ada hal lain yang menurut pendapat atau keputusan ahli kubroh, wah ini jelas tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi tanpa ada istilahnya uji coba ya, seperti itu. Tapi dari cerita sahabat tadi saya jadi teringat dawuh yassiru wala tu'assiru. Itulah agama. Artinya apa? Ketika ternyata tidak ada orang yang lebih miskin daripada sahabat yang harus membayar kafarat tadi, Rasulullah ya sudah nggo kowe kabeh. Berarti betapa beliau memudahkan urusan agama itu. Seperti itu. Tapi tetap
pakai step-step, pakai tahapan-tahapan. Tahapan. Artinya jangan sampai kita dalam beragama ini merasa diberatkan oleh Allah, jangan sampai. Tetap Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya betul Pak ya. Cara istilah bahasa Jawanya gini, agama itu gampang, tapi aja digegampang. Gitu loh. Kita tidak boleh gegampang agama. Sebetulnya agama itu sudah yusrun. Sudah gampang. Gitu Mas Aziz ya. Baik Pak Kiai, jadi sebenarnya masih banyak lagi untuk hal-hal yang membatalkan puasa, namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan sekian dulu sementara, besok kita sambung lagi Pak Kiai. Iya, gitu Mas Aziz. Sebelum saya tutup, ini di sini sudah disediakan minuman ala kadarnya Pak Kiai dari produk Fatnu. Ini mohon untuk Masya Allah. Ya. Terima kasih. Bismillah ta'ala. Apa ini Mas Aziz? Ini Bakinu. Air minum Bakinu. Masya Allah. Produk lokal ya. Produk dari Purworejo sendiri. Masya Allah. Maka kita orang Purworejo mestinya minumnya Bakinu ya, karena ini adalah produk lokal. Berkah ayat Quran. Ini ada ilmunya. Berkah ayat Quran. Nusantara. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini resmi ya Pak ya? Resmi. Sudah ber-BPOM, sudah ada label halalnya, lulus halal dan lain sebagainya. Ini Masya bisa Allah. dijual di luar negeri berarti? Bisa. Bahkan barcode-nya ini sudah internasional nih barcode-nya. Luar biasa. Nanti dicek di Arab Saudi sana bisa ini. Muncul ya. Kode-kodenya ini. Berkah betul ini. Ya, terima kasih. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, netizen di dunia maya, tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa di bulan lainnya. Dapat saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan bahwa untuk hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, haid, nifas ataupun juga melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal ataupun gila walaupun hanya sebentar. Kemudian yang keempat adalah pingsan atau mungkin bahasa mudahnya mabuk, hilang pikirannya akibat minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Kemudian yang kelima adalah melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, ataupun kalau puasa biasa ya ketika puasa melakukan hubungan suami istri. Nah, dari saudaraku kaum muslimin muslimat, barangkali pernah ada yang mengalami hal ini ketika puasa, maka ini berakibat puasa Anda menjadi batal. Bagaimana supaya puasa Anda tidak batal? Ya harusnya kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk itu simak terus acara obrolan santai di bulan Ramadan bersama narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, dan juga bintang tamu yang insya Allah besok juga akan hadir di kesempatan lain yang lebih berbahagia dan lebih baik lagi tentunya. Demikian yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya di studio. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.